Halo semuanya. Kalian pada tahu nggak sih apa itu manajemen? Pastinya masih banyak orang yang belum tahu tentang apa itu manajemen. Nah, oleh karena itu, yuk sama-sama kita belajar tentang manajemen. Let's learn about it. Sebelumnya, ayo kenalan dengan kelompok kami. Hai, kenalin, namaku Aulia Pratidina Putri Menasir dari kelas 10 MIPA 5 absen 10. Hai, kenalin nih, namaku Ayatullah Sirullah Zain Fadil Ahmad dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 12. Halo semuanya, kenalin nih, nama aku Melinda Putri Cahyani dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 24. Bagian pertama, pengertian dari manajemen. Menurut Dr. T.H. Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bagian kedua, unsur-unsur dari manajemen. Unsur-unsur manajemen adalah: pertama, manusia atau human; kedua, uang atau money; ketiga, bahan atau material; keempat, mesin atau machines; kelima, metode atau methods; dan keenam, pasar atau market. Kita memasuki bagian ketiga, yaitu prinsip dari manajemen. Manajemen memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut: pembagian kerja, otoritas atau wewenang, disiplin, pemberian upah, kesatuan perintah, kesatuan arah, kepentingan bersama, pemusatan atau sentralisasi, jenjang jabatan, tata tertib, semangat korps, kesamaan, kestabilan staf, dan yang terakhir yaitu inisiatif. Memasuki bagian keempat, yaitu bidang-bidang dari manajemen. Manajemen ada beberapa bidang, antara lain yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Kegiatan manajemen pemasaran ini adalah membangun strategi promosi, distribusi, dan juga penjualan. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Kegiatan manajemen keuangan sendiri adalah mengatur keseimbangan antara kebutuhan dana dan tersedianya dana dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini adalah kegiatan mengalokasikan, melatih, dan mengembangkan SDM atau yang biasa disebut dengan sumber daya manusia. Bagian kelima, fungsi manajemen. Fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai perencanaan, artinya menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana. Yang kedua sebagai pengorganisasian, yaitu proses penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga sebagai penggerakan atau actuating, yaitu tindakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Dan yang keempat sebagai pengawas atau controlling, yaitu proses pengamatan pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan pengambilan tindakan korektif. Bagian keenam, tingkatan manajemen. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut ini nih, tingkatan manajemen ada 3, yaitu yang pertama yang paling tinggi yaitu manajemen puncak atau top management, yang kedua manajemen menengah atau middle management, dan yang ketiga paling bawah sendiri yaitu manajemen bawah atau lower or first line management. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama yaitu manajemen puncak atau top management. Artinya yaitu memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Contohnya direktur. Tingkatan yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle management. Artinya tugasnya membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya atau karyawan operasional. Contohnya kepala departemen. Tingkatan yang ketiga yaitu manajemen bawah atau lower first line management.
Artinya yaitu manajemen bawah harus bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional, contohnya supervisor. Bagian ketujuh, tipe-tipe manajer. Di dalam manajemen pasti ada yang memimpin kan? Nah, itu biasanya disebut manajer. Nah, tapi setiap manajer pasti beda-beda. Pasti ada beberapa tipe. Berikut inilah tipe-tipe dari manajer. Yang pertama yaitu tipe pemimpin autokratis. Memiliki ciri-ciri. 1. Apa yang diucapkan benar dan harus dilakukan. Kedua, menganggap bawahan sebagai alat kerja semata. Yang ketiga, tidak menerima kritik atau saran. Tipe yang kedua, pemimpin militaristis. Memiliki ciri-ciri. 1. Menggerakkan bawahan dengan memerintah. Kedua, tergantung jabatan dan pangkat yang dimiliki. Dan yang ketiga, formalitas berlebihan. Tipe yang ketiga yaitu pemimpin paternalistik. Memiliki ciri-ciri. 1. Terlalu melindungi bawahan. Kedua, karyawan merasa aman karena dilindungi. Ketiga, menimbulkan ketergantungan. Tipe yang keempat, pemimpin karismatik. Memiliki ciri-ciri daya tarik yang begitu besar. Kedua, bersedia menerima saran dan kritik. Dan yang ketiga, mengutamakan kerjasama. Dan tipe yang kelima yaitu model demokratis. Biasanya memiliki ciri-ciri. 1. Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. 2. Mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Dan yang ketiga, menyeimbangkan kepentingan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya bagian yang ke-8 yaitu tugas dari manajer tersebut, yaitu yang pertama, memimpin organisasi. Kedua, mengatur dan mengendalikan organisasi. Ketiga, mengembangkan organisasi. Keempat, mengatasi berbagai masalah dalam organisasi. Kelima, mengawasi organisasi. Keenam, menumbuhkan kepercayaan. Ketujuh, meningkatkan rasa tanggung jawab. Kedelapan, mengevaluasi kegiatan organisasi. Dan yang kesembilan, menggali dan mengembangkan sumber daya organisasi. Subbab selanjutnya adalah implementasi manajemen, yaitu bagian ke-9. Fungsi-fungsi manajemen sekolah dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan yaitu kegiatan penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran, metode, tahapan, dan pola pelaksanaan. Yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar, yaitu menentukan sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi program, yaitu proses penilaian semua program seperti konteks lingkungan eksternal, input, dan lain sebagainya. Bidang-bidang manajemen sekolah dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berkaitan dengan kelancaran pembinaan dan proses belajar mengajar. Yang kedua, manajemen kesiswaan, yaitu berkaitan dengan pengidentifikasian peserta didik. Yang ketiga adalah manajemen sarana dan prasarana, yaitu pelayanan kepada peserta didik secara optimal. Yang keempat adalah manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu salah satu sarana komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua dan masyarakat. Yang kelima adalah manajemen tenaga kependidikan, yaitu manajemen berbasis sekolah ditentukan oleh keberhasilan mengelola tenaga guru yang tersedia di sekolah. Yang keenam adalah manajemen keuangan berkaitan dengan anggaran dan keuangan sekolah. Yang ketujuh adalah manajemen layanan, yaitu berupa bimbingan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan potensi diri peserta didik. Dan yang kedelapan adalah manajemen waktu, yaitu cara yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkan waktu dengan baik. Bagian ke-10 adalah penerapan tingkatan manajemen di sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pimpinan di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plan, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Dan yang kedua adalah wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah atau wakas bidang kurikulum secara periodik melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Tugasnya yaitu pertama, membantu kepala sekolah dalam menyusun perencanaan program kegiatan sekolah.
Yang kedua, membantu kepala sekolah dalam pengorganisasian. Dan yang ketiga adalah membantu kepala sekolah dalam pengarahan. Baiklah, itu adalah video tentang manajemen yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Sampai jumpa di lain waktu.